Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat UT, perkenalkan nama saya Nanda Dufarniati, biasa dipanggil Nanda, dengan NIM 858935542. Saya berasal dari Universitas Terbuka Salut Bakti Rahayu, Jember. Pada kesempatan kali ini saya akan membagikan hasil praktikum IPA saya dengan judul ciri-ciri makhluk hidup dan gerak pada tumbuhan. Sebelum kita menuju pada video pengamatan saya, di sini saya akan memberikan penjelasan sedikit mengenai topik yang akan saya amati nanti. Penasaran? Penasaran? Oke, check it out. Nah, Sobat UT, tahukah kalian bahwasanya makhluk hidup itu memiliki ciri-ciri yang membedakannya antara dirinya dan juga benda mati? Kira-kira apa ya ciri-cirinya? Kalau kalian tahu bisa tulis di kolom komentar ya. Ciri makhluk hidup yang membedakan dirinya dengan benda mati, yang pertama itu adalah bergerak, kemudian bertumbuh dan berkembang, kemudian pasti memerlukan makanan. Kemudian yang keempat adalah bernafas. Kemudian yang kelima, peka terhadap rangsangan. Dan yang terakhir adalah berkembang biak. Nah, salah satu ciri makhluk hidup yang akan saya amati adalah bergerak. Ya, bergerak. Bukan hanya manusia dan juga hewan saja yang bisa bergerak, tapi tumbuhan, tanaman itu bisa bergerak loh. Ya, meskipun kita tidak melihat seperti apa pergerakannya tumbuhan, tapi ya faktanya adalah tumbuhan itu bisa bergerak seperti halnya manusia. Tapi bedanya apa? Tumbuhan tidak bisa berjalan. Itu dia perbedaannya ya. Nah, di sini kalian akan Anda ajak untuk melihat tumbuhan bergerak itu seperti apa sih? Jadi, gerak pada tumbuhan itu terjadi akibat adanya respon rangsangan dari lingkungan. Biasanya berupa cahaya matahari, kemudian sentuhan air, dan gravitasi. Nah, contohnya di sini yang sering kita lihat adalah ketika tanaman putri malu disentuh, dia akan menutup dengan sendirinya. Kemudian ada juga bunga matahari yang selalu menghadap kepada matahari. Fenomena ini yang pertama adalah tanaman putri malu dan juga tanaman bunga matahari menunjukkan bahwasanya mereka adalah makhluk hidup yang menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Pada praktikum ini saya akan melakukan pengamatan pada tanaman putri malu dan pergerakannya. Untuk kalian yang kepo, seperti apa sih tanaman putri malu bergerak? Kemudian seperti apa juga tanaman putri malu bisa menutup dengan sentuhan seperti apa? Ataupun membutuhkan bantuan alat lainnya? Oke, mari kita lihat video berikut ini. Tapi sebelum itu ikuti perjalananku ya. Saya akan melakukan praktek pengamatan, yakni gerak seismonasti pada tumbuhan putri malu. Menyentuh daun dengan cara perlahan. Menyentuh daun dengan cara lumayan cepat. Menyentuh daun dengan cara cepat sekali. Untuk selanjutnya, yang saya amati adalah gerak niktinasti, di mana putri malu akan saya tutup dengan kardus. Kardus ini berfungsi untuk menghalangi putri malu dengan cahaya matahari. Ketika saya buka, tanaman putri malu menutup, di mana peristiwa ini terjadi karena perbedaan intensitas cahaya dan merupakan salah satu bentuk penyesuaian tumbuhan terhadap lingkungan. Untuk selanjutnya adalah gerak geotropisme pada tanaman kacang hijau. Geotropisme adalah gerak tumbuhan yang dipengaruhi oleh gaya gravitasi bumi. Akar tanaman tumbuh ke arah bawah mengikuti gaya gravitasi, disebut geotropisme positif. Sedangkan batang tumbuh ke arah atas menjauhi gravitasi, disebut geotropisme negatif. Dari hasil praktikum ini membuktikan bahwasanya tanaman atau tumbuhan juga merupakan makhluk hidup yang aktif dan dapat bergerak sesuai dengan respon mereka terhadap lingkungan sekitarnya.
Ya, meskipun tumbuhan atau tanaman tidak seaktif makhluk hidup manusia ataupun hewan, mereka dapat bereaksi terhadap rangsangan yang ada di sekitarnya. Demikian video praktik ini saya buat dengan judul ciri-ciri makhluk hidup gerak pada tumbuhan. Semoga video ini dapat memberikan wawasan kepada Sobat UT semua bahwasanya makhluk hidup bisa bergerak, bisa bernafas dan lain sebagainya, apalagi tumbuhan. Meskipun kita tidak pernah melihat tumbuhan itu bergerak, tetapi sebenarnya mereka bisa bergerak dengan adanya sentuhan atau respon rangsangan dari sekitar lingkungannya. Demikian video ini saya buat untuk pemenuhan tugas praktikum IPA di SD. Semoga selalu bermanfaat dan mohon maaf apabila saya ada salah kata yang saya ucapkan. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Kalaupun sangat bermanfaat, bisa dibagikan ke teman-teman kalian semuanya agar tidak ketinggalan mengenai informasi penting seputar ciri-ciri makhluk hidup, apalagi gerak pada tumbuhan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.